disuakan kembali oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan niat yang tulus untuk belajar kepadanya, terutama memahami kitab sucinya. Karena tidak ada yang paling tahu isi kitab suci kecuali sumber kitab suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita kali ini adalah surat Al-A'raf ayat 106 sampai 110. Surat Al-A'raf 106 sampai 110. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keikutsertaannya tadi membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah catatkan sebagai hamba-hamba yang akan terpilih nanti di akhirat untuk menempati tempat yang paling tinggi, yang paling dekat kepadanya. Sehingga kita mengakhiri kehidupan kita di sana abadi dalam keadaan kebahagiaan yang sempurna. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi,
turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 206 ayat. Dan terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-105. Ini ayat yang berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini adalah Nabi yang ke-6 kalau tidak salah. Nabi pertama kita bahas setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh. Ya, pertama sekali Nabi Adam, panjang kaitannya dengan iblis, sujud dan sebagainya. Kemudian masuk cerita Nabi Nuh, kemudian masuk cerita Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Musa. Jadi kalau dihitung dari Nabi Adam, sekarang adalah Nabi yang ke-7 yang diceritakan di dalam surat Al-Araf ini. Kita review dari ayat 105. Di ayat 105 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hakikun ala alla aqul ala Allahi illal haqq. Jadi kata Nabi Musa kepada Fir'aun atau ke para pemuka Mesir pada saat itu, bahwa hakikun ala alla aqula adalah kewajiban saya, tugas saya untuk tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali kebenaran. Jadi saya tidak boleh berkata apa-apa, apalagi mengatasnamakan Allah kecuali kebenaran. Jadi hakikun artinya wajib, harus bagi saya untuk tidak boleh berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Jadi semua yang saya katakan adalah kebenaran karena saya datang sebagai utusan Allah. Jadi al-haq dengan Allah di sini adalah satu irama. Al-haq adalah Allah, Allah adalah al-haq. Adajitukum bibayyinatin min rabbikum. Sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa bayyinah, bukti-bukti. Kata bayyinah di sini ada bukti yang berbentuk mujizat lahiriah, mujizat empirik, seperti tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan dan sebagainya. Yang kedua adalah juga Nabi Musa datang membawa kitab suci yang termasuk kitab suci besar pada zamannya, yaitu kitab Taurat. Jadi qad ji'tukum bibayyinatin. Aku datang kepada kalian membawa bayyinah, keterangan. Kata-kata bayyinah itu berarti dari kata bayan. Bayan itu adalah memberikan penjelasan secara sempurna. Jadi kitab suci ini termasuk Taurat adalah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada manusia tentang hakikat kehidupan ini. Bahwa hakikat kehidupan ini sebetulnya cuma satu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripadanya hanyalah merupakan ciptaannya saja. Jadi bibayyinatin dari mana? Mir rabbikum. Farsil ma'iyya Bani Israel. Maka aku minta kirimlah atau biarkanlah pergi bersama saya Bani Israel. Pertama mendakwai atau menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Fir'aun menolak. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, ya baiklah kalau tidak mau merubah keadaan, maka paling tidak lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersama saya. Ini 105. Sekarang 106. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi daripada Fir'aun. Qala, Fir'aun berkata. Jadi qala di sini adalah Fir'aun. Jadi di sini adalah Fir'aun yang berkata. In kunta ji'ta bi ayatin. In jika kunta engkau wahai Musa ji'ta datang bi ayatin dengan satu tanda. Dengan satu mukjizat. Fa'ti biha, maka coba tunjukkan bukti itu. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. Jadi in kunta minas shadiqin. Ya. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya kalimatnya Fir'aun bagus ya. Sudah benar. Jadi in kunta ji'ta bi ayatin, kalau engkau wahai Musa datang dengan satu ayat atau satu tanda, artinya ada tanda bahwa kamu adalah utusan Tuhan, maka fa'ti biha, maka cobalah tunjukkan itu. Dan tentu kalau misalnya kitab suci kan lama harus dipelajari. Taurat lama diajarkan. Nah, maka yang paling cepat, yang paling gampang adalah mukjizat. Maka kemudian di ayat berikutnya nanti diceritakan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu tongkat itu jadi ular. Nah, tapi intinya adalah bahwa kalimat ini menarik.
Ya, kalau kamu benar, kan kata-katanya in kunta minas shadiqin. Jika kamu benar. Karena kebenaran itu harus dibuktikan. Jadi kebenaran itu harus dibuktikan, entah pembuktian itu bersifat rasional atau bersifat faktual. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular, itu namanya kebenaran faktual. Faktanya memang begitu. Sedangkan kebenaran rasional adalah kitab suci perlu dibaca, direnungkan, dan difahami. Itu adalah kebenaran rasional. Dan itu butuh waktu. Nah, maka yang paling cepat adalah melemparkan tongkat, lalu tongkat itu menjadi ular. Tapi ingat, Nabi Musa melemparkan tongkatnya bukan inisiatif dari Nabi Musa, tapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimat ini sudah bagus. Tapi apa yang terjadi nantinya ketika Nabi Musa menunjukkan ayat ini? Nah, masalahnya Fir'aun ternyata kan tidak jujur. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan jadi ular, dia menafsirkan sendiri dengan kata-kata ini adalah sihir. Jadi artinya apa? Yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran sebetulnya. Ya. Jadi Fir'aun bertanya sudah benar bahwa kebenaran itu harus ada buktinya. Kata-kata in kunta minas shadiqin, jadi harus ada buktinya. Setiap kebenaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik pertanggungjawaban faktual ataupun pertanggungjawaban secara rasional. Pertanggungjawaban secara faktual biasa juga disebut dengan pembuktian induktif. Sedangkan mendemonstrasikan kebenaran rasional biasa disebut dengan pembuktian deduktif. Ya. Jadi dua-duanya. Nah, yang ini adalah dalam bentuk mujizat nantinya. Tapi intinya adalah kebenaran shadiq. Kalau kita merasa benar, as-shadiqin harus bisa dibuktikan. Jadi kalau kita merasa benar tapi tidak mampu mendemonstrasikan buktinya, ya berarti bukan kebenaran namanya. Itu adalah dogma. Karena kalau yang namanya kebenaran harus bisa dibuktikan. Kalau misalnya ada yang kita mengatakan A benar, tapi kalau ada yang mengatakan coba buktikan bahwa A benar, kita katakan ya harus terima begitu saja. Nah itu namanya dogma. Atau kita marah, tiba-tiba temperamen kita naik. Nah itu artinya bukan benar, tidak benar namanya. Jadi kebenaran itu harus bisa dibuktikan dengan rasional dan empirik ataupun dengan faktual, seperti itu. Makanya tidak ada tempat dalam agama, dalam Al-Quran, kalau ditanya atau dimintai pertanggungjawaban pengetahuan, maka kemudian dia marah. Itu namanya sumbu pendek, dan itu tidak ada tempatnya dalam Al-Quran. Kalaupun orang itu mengatasnamakan Al-Quran, itu pasti tidak bisa tunjukkan di mana dalam Al-Quran ayat yang membenarkan respon atau tanggapan yang cetek seperti itu. Tidak ada. Nah, kita lihat di sini ayat 106 ini, kita lihat di surat Musyawarah, di surat Asy-Syura. Ya. Ayat 197. Ya. Jadi kita lihat sini sama juga. Ya. Jadi kalau ini adalah sama dengan Fir'aun juga tadi. Ini adalah mereka yang tidak percaya kepada Nabi. Artinya ini semuanya orang yang tidak percaya kepada Nabi argumennya sama. Nah, tetapi nanti ketika terjadi mereka menolak. Ya, contohnya di sini. Mereka menantang Nabi Muhammad, mengatakan fasqit alaina kisafan. Ya, ini berlaku, bahkan kata-kata ini berlaku pada nabi-nabi manapun dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Tapi maknanya sama, yaitu kalau memang kamu benar, ini in kunta minas shadiqin, fasqit, maka jatuhkanlah alaina ke atas kami kisafan, gumpalan-gumpalan awan yang berat, ya kayak salju ya, tetapi sudah mengandung butiran-butiran air misalnya, ataukah potongan-potongan apa saja. Pokoknya jatuhkanlah ke atas kepala kami sehingga kami mati, kurang lebih begitulah. Kalau kamu memang benar wahai Nabi, fasqit alaina kisafa, maka jatuhkanlah ke atas kami kisafa, minas sama, dari langit, in kunta minas shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Jadi ini pun juga kalimatnya sudah benar, walaupun sebetulnya kebenaran itu tidak bisa seperti ini. Tapi kalau mereka minta seperti itu sudah bagus. Masalahnya ketika nanti ditunjukkan mereka tidak percaya. Jadi faspek alaina kisafan minas sama in kunta. Artinya kalau kita berargumen bahwa misalnya ya namanya pohon mangga, pohon rambutan itu adalah
pohon yang tumbuh di negara-negara tropis misalnya. Nah, kalau kemudian mengatakan kalau kamu benar tentang pernyataanmu, turunkanlah atau jatuhkanlah potongan-potongan kayu dari langit. Nah, itu kan tidak nyambung sebetulnya. Tidak nyambung. Kita mengatakan bahwa mangga dan durian dan rambutan itu adalah buah atau pohon tropis. Lalu kemudian coba kalau membuktikan kebenarannya bahwa itu adalah tropis, jatuhkan. Kan tidak nyambung sebetulnya. Nah, ini ada tidak nyambung. Paskit alaina kisafah. Jatuhkanlah ke atas kami kisafah. Minas sama. Tapi walaupun tidak nyambung, tetapi sudah lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Masalahnya ketika ditunjukkan nanti mujizat itu, mereka menolak. Ya. Jadi ingkun sudah benar, kalau kamu benar, ingkun minas shadiqin, memang harus ada pembuktian. Harus ada buktinya tadi, minimal 2 tadi, yaitu bukti empirik, bukti faktual, dan bukti rasional. Ya. Jadi harus seperti itu. Ya. Ini di surat Al-Baqarah, ini yang benar ini. Nah, kalau itu tadi kan orang-orang yang tidak percaya nih. Kalau yang kayak tadi ini adalah orang-orang yang menolak, ya kata bahasa kasarnya kafir. Sama tadi dengan di ayat ini juga. Ini kan ada orang-orang yang menolak Nabi Musa. Ini adalah Fir'aun, dan tentu juga pemimpin Mesir pada saat itu. Ini adalah qala. Jadi kata-kata ini diucapkan oleh Fir'aun, ya, dan yang dia minta nantinya adalah justru bukti yang sifatnya empirik. Ya. Padahal yang empirik itu memang cepat kelihatan, tetapi agama sebetulnya karena dia ajaran itu kan abstrak. Karena dia abstrak, harusnya bukti yang paling kuatnya adalah bukti rasional. Karena yang abstrak itu kan tidak terjangkau oleh panca indera. Tapi itu pun sudah bagus, walaupun secara akademis tidak tepat. Ya. Kalau akademis itu harusnya kalau kebenaran dibuktikan dengan argumen. Ya. Jadi dibuktikan dengan argumen. Nah, kita lihat di sini tadi. Ya. Kita lihat di apa namanya surat Al-Baqarah 211 ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 111. Ya. Waqalu, dan mereka berkata, orang Yahudi Nasrani kita berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, la yadkhul, tidak akan masuk surga al-jannah illa kecuali man kana, kecuali mereka yang telah beragama hudan Yahudi aw nasara. Jadi cuma 2. Orang masuk surga cuma Yahudika atau Nasranika. Tapi apa kata Tuhan? Ini jawaban Tuhan. Tilka amaniyuhum. Itu pernyataan ini adalah amani mereka, angan-angan mereka, imajinasi mereka. Artinya pernyataan ini tidak shadiq, tidak sidq, tidak argumentatif. Ya. Jadi makanya disebut dengan amani, angan-angan, itu hanya imajinasi pribadi mereka saja. Bahasa awamnya itu hanya mengarang saja. Tilka amanihum, itu adalah amani mereka. Qul, katakanlah Muhammad. Nah, inilah pertanyaan yang benar. Inilah qul, katakanlah kepada mereka tadi di sini yang menolak. Qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi harusnya kalau ada orang merasa benar, yang diminta membuktikan adalah kebenaran burhannya, argumentasi nih. Burhan ini kita sudah argumentasi. Kita sudah pelajari sebelumnya, nalar itu ada 4 macam. Nalar bayani, nalar jadali, nalar burhani, dan terakhir nalar irfani. Nah, kita sudah sampaikan burhan ini termasuk nalar argumentasi tingkat tinggi. Jadi kalau berargumentasi tingkat tingginya pada burhan, yaitu filosofis. Karena kalau irfan itu dia adalah zauq di sana. Jadi harus selama masih ada argumentasinya, maka itu adalah burhan. Karena kalau sudah sampai pada tingkat irfan, tidak ada argumentasi. Ya, tidak ada lagi kata-kata, yang ada adalah rasa, zauq namanya. Nah, jadi dengan demikian kata-kata di sini menunjukkan hatu burhanakum, tunjukkan, perlihatkanlah argumentasi. Coba demonstrasikan argumentasinya. Ya. Kalau dalam burhan itu atau dalam filosofi itu menggunakan argumen-argumen logis. Itu contohnya misalnya penalaran deduktif. Deduktif itu menggunakan silogisme misalnya, yaitu ada premis-premisnya, premis mayor, premis minor, lalu kemudian kesimpulan ataukah konklusi, natijah. Nah, jadi itu yang disebut dengan burhan. Jadi burhan itu argumentasi. Nah, kata-kata kul di sini, dari Allah mengatakan ini kepada nabinya bahwa yang benar ialah
hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah burhan kalian kalau kamu benar. Dengan demikian semua tadi yang dibicarakan di sini termasuk di surat sebelumnya ini tidak seperti itu, karena yang diminta adalah jatuhkanlah potongan-potongan sesuatu dari langit kalau kamu benar. Ini kan tidak bersambung dengan kebenaran. Kebenaran yang dibicarakan tidak ada kaitannya dengan kisafan. Kenapa minta kisafan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kebenaran ya harusnya rasional. Maka yang benar adalah tadi ayat surat Al-Baqarah 112 ini, ya, 111 maksudnya. Karena yaitu kata-katanya hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah, datangkanlah argumen kamu kalau kamu benar. Nah, inilah jemaah sekalian cara berargumentasi versi Al-Quran. Jadi Al-Quran saja tuh menunjukkan kepada kita siapa yang salah argumentasinya, cara penalarannya. Nah, jadi banyak orang yang seperti tadi Firaun, dan itu yang disebut dengan sumbu pendek. Kenapa? Karena jawab permintaannya berbeda dengan subjek yang dibicarakan. Jadi permintaan argumentasinya atau pembuktiannya berbeda dengan subjek yang sedang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah kebenaran, diminta dijatuhkan potongan-potongan dari langit, lah nggak ada hubungannya. Ya. Nah, jadi inilah. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya adalah memang hanya lip service saja. Dia hanya seakan-akan memperlihatkan kepada kaumnya bahwa dia juga pintar, dia juga hebat. Ya kaumnya karena awam juga dia percaya bahwa mereka pintar. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, jika kau mengikuti orang banyak, mereka akan menyesatkan kamu. Dan disinilah kekurangan demokrasi sebetulnya. Demokrasi ada bagusnya, tapi banyak juga masalahnya. Yang pertama menentang demokrasi itu adalah Socrates. Dan apa yang terjadi kemudian di wilayah, di negara yang menerapkan demokrasi lah, yang kemudian menghukum Socrates dengan dihukum dipaksa minum racun. Nah, jadi artinya apa kekurangan demokrasi di situ? Ya, maka Fir'aun bisa mengambil hati rakyatnya dengan argumentasi asal-asalan. Karena masyarakat pada umumnya tidak tahu penalaran, tidak tahu logika, tidak tahu mantik, yang disangkanya karena yang mengucapkan adalah seorang raja pasti benar. Padahal kebenaran tidak terkait dengan siapa yang mengatakannya, tapi pada apa yang dikatakannya. Jadi kalau argumentasi itu bukan bergantung pada siapanya, tapi pada apanya. Kalau kita melihat siapanya, itu namanya ad hominem. Sedangkan kalau kita melihat apanya, nah itu baru namanya logika, baru namanya argumentasi. Kalau kita lihat apanya. Dan kata-kata ini kemudian diangkat oleh Nabi, ya, dimatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi unzur maknya, jangan lihat mannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, begitu. Jadi walaupun yang mengatakan itu seorang raja seperti Firaun, ya kalau dia salah harus salah. Nah, tapi orang awam itu biasanya percaya seakan-akan raja adalah identik dengan kebenaran itu sendiri. Nah, disinilah munculnya nanti diktatorisme, disinilah munculnya totalitarianisme dan sebagainya. Pada akhirnya mereka bisa menjadi tiran. Ya. Maka Al-Quran mengajarkan kita hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena mereka-mereka yang seperti ini, seandainya nanti ditunjukkan apa yang mereka minta, seperti misalnya jatuhkanlah kepada kami potongan-potongan kayu dari langit kalau kamu benar. Nah, seandainya ternyata memang Nabi bisa meminta kepada Allah ataukah Allah langsung menjawab dijatuhkan potongan kayu, mereka tidak percaya juga. Ya, contohnya itu adalah 3 abu pada saat datang kepada Rasulullah. Sana ada Abu Jahal, di sana ada Abu Lahab, dan ada Abu Sofyan pada saat itu datang kepada Nabi meminta ini, ya. Meminta surat 54, ya. Al-Qamar, ya. Jadi katakan di sini iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Jadi artinya bulan pernah terbelah. Wan syaqqal qamar. Ini bulan terbelah. Apakah bulan pernah terbelah? Pernah. Nah, inilah hadisnya, yaitu apa riwayatnya mengatakan ketika 3 abu tadi datang kepada Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, wahai Muhammad, kalau kamu memang Nabi,
coba tunjukkan mujizat kepada kami. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya setahu kami ada mujizatnya. Maka coba kamu tunjukkan mujizatmu kalau kamu memang seorang nabi. Nabi mengatakan, mujizat apa yang kau minta dari saya? Mereka berpikir bersama-sama lalu sampai kepada sebuah kesimpulan, ya dia minta sesuatu yang tidak mungkin dipegang oleh Nabi. Kalau tongkat kan dipegang oleh Nabi Musa. Kalau menghidupkan orang mati kan pakai tangannya Nabi Isa. Tangannya Nabi Isa diusapkan atau disentuhkan kepada tubuh mayit, maka kemudian mayatnya hidup kembali. Atau tangan Nabi Isa diusapkan kepada kulit orang yang kena penyakit lepra, maka kemudian sembuh. Maka dia minta supaya sesuatu yang tidak mungkin dipegang. Maka mereka mengatakan, Muhammad, kalau kamu memang Nabi, utusan Tuhan, cobalah belah bulan di atas itu. Kebetulan waktu itu bulannya lagi terang. Cobalah belah bulan itu. Nabi mengatakan, saya siap melakukannya, tapi kamu harus bersumpah, bersaksi, bahwa kalau benar-benar terbelah, kamu ikut saya. Mereka semuanya bersumpah bahwa kalau kamu bisa membelah lautan, kami ikut kamu. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamara. Wa in yarau ayatan, dan ternyata setelah Nabi mengatakan kalau begitu cobalah kamu lihat ke atas, lihat terus itu bulan. Nah, ternyata bulan itu benar-benar terbelah, terbagi dua, separuh lari ke kanan, separuh lari ke kiri. Nih. Tapi apa yang terjadi setelah melihat mujizat itu? Wa in yarau ayatan, ketika mereka melihat ayat, ketika mereka melihat ayat, mujizat maksudnya, yuk ridu, ternyata mereka berpaling, artinya tidak memegang tadi sumpahnya, janjinya. Wa yaqulu, seraya berkata, sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang berkelanjutan. Maksudnya, ini adalah kelanjutan sihir daripada nabi-nabi terdahulu. Coba. Jadi setelah diperlihatkan, ra'au in yarau ayatan. Mereka melihat ayat mujizat itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan berkata, sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang berketerusan. Maksudnya kelanjutan daripada sihir-sihir nabi-nabi rasul-rasul sebelumnya. Jadi tidak ada gunanya karena setelah diperlihatkan tidak beriman juga. Tapi intinya adalah bahwa di sini bulan pernah terbelah. Menunjukkan ada ayat, ada mujizat di sana, dan ternyata setelah diperlihatkan mujizat itu tidak beriman juga. Sama dengan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa, ya mereka semuanya melihat mujizat Nabi Isa begitu banyak, ya. Yang ada di dalam Al-Quran, contohnya misalnya menyembuhkan tadi orang lepra, membuat melihat orang yang buta sejak kecil, sejak lahir, kemudian bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Bahkan kalau riwayat-riwayat ini mengatakan bahwa Nabi Isa bisa berjalan di atas air, bisa juga memegang batu kemudian menjadi emas. Nah, ada cerita seperti itu. Tapi apapun, yang pasti adalah bahwa ketika Nabi Isa sudah mulai dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi yang takut terancam karena Nabi Isa dari waktu ke waktu semakin populer, maka kemudian mereka diintimidasi dan hanya 12 orang yang bertahan menjadi pengikut setia Nabi Isa. Jadi dapat kita bayangkan. Yang tadinya ribuan sekarang tinggal 12 orang, ya, yang bertahan di sana. Sama juga dengan Nabi Musa. Bani Israel menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat itu datang kepada Nabi Musa, membelah lautan dan mereka selamat. Setelah mereka selamat, mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Dalam perjalanan di padang pasir, mereka dinaungi dengan awan. Kemudian kalau mereka haus, lapar, didatangkan manna dan salwa. Ya, tetapi ketika menjelang sampai di Baitul Maqdis, dan Nabi Musa mengatakan kepadanya, masuklah dalam keadaan bersujud, mereka tidak ada yang mau masuk. Mereka menolak Nabi Musa. Ya, seperti inilah keadaannya. Mereka menolak untuk masuk dan bahkan berkata kepada Nabi Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, pergilah ke sana kamu berdua dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk-duduk, kalau orangnya sudah keluar baru kami datang. Seperti itu kata-katanya. Nah, jadi artinya bahwa mujizat itu perlu, tetapi tidak bisa merubah orang itu jadi beriman. Kenapa? Karena keberimanan itu terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan itu harus diverifikasi secara benar, secara rasional. Nah, inilah yang terjadi sehingga kemudian
Walaupun mereka menyaksikan bulan terbelah, mereka justru mengatakan ini adalah sihrun mustamir. Ya. Jadi kita kembali lagi tadi ke pembahasan kita. Jadi qala in kunta tabi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kemudian berikutnya Nah, kemudian Nabi Musa menanggapi permintaan Fir'aun tadi, fa'alqa asahu. Lalu Nabi Musa menjatuhkan atau melemparkan tongkatnya. Alqa itu menjatuhkan tongkatnya. Jadi alqa dia menjatuhkan atau meletakkan tongkatnya di lantai. Alqa bisa menjatuhkan, bisa melemparkan, bisa juga meletakkan. Ya. Karena alqa itu artinya membuat sesuatu berjumpa dengan sesuatu yang lain. Alqa asahu, maka kemudian tongkatnya dia lempar atau diletakkan di lantai. Faida, maka kemudian dengan serta-merta hiya tongkat itu su'banun mubin, menjadi ular yang nyata. Apa namanya ular yang nyata di sini? Ular beneran, bukan ular imitasi, bukan ular palsu, tapi ular beneran. Jadi kata-kata su'banun mubin itu ular beneran, seperti tadi gambar yang kita lihat. Ya, tadi videonya kita lihat itu ular beneran. Nah, seperti itulah. Jadi setelah Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya di depan Fir'aun, yaitu di dalam istana, maka dengan serta-merta tongkat itu su'banun mubin, menjadi ular besar yang nyata. Maksudnya benar-benar ular, ya, bukan ular-ularan, bukan juga ular plastik, bukan ular kayu, tetapi ular asli ular. Ya. Jadi su'banun mubin. Dan ini cerita berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa ini adalah mujizat Nabi, salah satu mujizat Nabi Musa. Ya. Sini kita lihat misalnya di surat Musyawarah Syura. Ayat 45 juga kita lihat di sini Nabi Musa melemparkannya. Fa'alqa Musa asahu. Lalu Musa melemparkan atau menjatuhkan asahu tongkatnya. Faida, maka dengan serta-merta hiya tongkat itu talqafu ma yafikun. Kalau tadi sana faida hiya thu'banu mubin, maka tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang besar dan nyata. Kalau di sini ular itu talqafu, menelan. Jadi tongkat itu setelah berubah jadi ular, talqafu ma yafikun. Tiba-tiba menelan semua yang ada di sekitarnya. Artinya ular-ularnya tukang sihir. Jadi semua ular-ular tukang sihir dimakan satu persatu. Dan hebatnya setelah dia makan, ya tidak kelihatan kenyang, tidak menjadi tidak menjadi lamban seperti ular sanca. Kalau ular sanca itu habis makan kambing atau hewan, maka kemudian dia tidak bisa jalan. Kalau ini tetap dia aktif. Dan itulah ular Nabi Musa, talqafu ma yafikun. Tiba-tiba dia aktif dan menelan setiap apa yang ada di depannya, yaitu yang milik daripada tukang-tukang sihir. Nah, jadi ini adalah Nabi Musa. Jadi kalau di sini disebutkan sebagai thu'banun mubin. Nah, apa maknanya ini? Jelas sekali kan secara lahirnya benar-benar ular. Tapi apa makna batinianya? Yaitu bahwa tongkat ini dibicarakan di surat lain, surat Toha, ketika Nabi Musa ditanya tongkatnya, dan dia katakan tongkat ini adalah bermanfaat bagi saya Tuhan. Saya gunakan untuk bertelekan, saya gunakan macam-macam. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat ya kita pakai ini aja. Ya, ini kita buka surat 20. Ya. Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada Musa. Ya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Ini ayat 17 surat 20 surat Toha. Jadi ada Nabi Musa memegang tongkat. Apakah Tuhan tidak tahu? Tentu saja tahu. Tetapi Allah ingin menjelaskan hakikat tongkat.
Jadi hakikatnya, kalau secara zahir ya tongkat ya terbuat dari kayu, dipakai macam-macam, betulkan. Nah, sini tanyakan, matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Matil kabiyaminika ya Musa. Qala, Musa menjawab, hiya asaya, dia adalah tongkatku. Maksudnya yang saya pegang di tangan kananku ini adalah asaya, tongkatku. Nah, tongkatku ini banyak gunanya, banyak manfaatnya nih. Atawakkau alaiha, saya bertelekan padanya. Maksudnya manfaat pertama kalau saya bepergian bertelekan. Itu kan kalau kita jalan, apalagi kalau medannya agak berkontur-kontur, itu perlu pakai tongkat biar ada yang menahan kita kalau jalannya miring. Jalannya naik, kita bertelekan, jalannya turun, kita menahan diri. Kalau tidak, nanti jatuh. Jadi banyak sekali manfaatnya. Tawakkau alaiha, saya bertelekan padanya. Kemudian yang kedua, wahusyu biha ala ganami. Lalu aku juga memukul daun-daun maksudnya dengan tongkat ini untuk memberi makan kepada kambing-kambingku. Jadi Allah di sini memberi makan kepada kambing-kambingku. Jadi kalau misalnya pohonnya tinggi, ya dengan tongkat itu dipukul daunnya biar daun-daunnya jatuh untuk memberi makan kepada kambing. Ya, wali dan bagi saya fiha pada tongkat itu ma'arib ukhra, masih ada lagi manfaatnya yang lain. Masih banyak yang lain. Nah, tetapi contohnya di sini. Nah, dengan demikian, apa itu tongkat? Tongkat itu adalah dunia kita. Ini tongkat itu adalah dunia kita. Karena dunia ini, dunia di sini bisa disimpulkan apa saja. Kata dia ditulis dengan satu kata dunia. Di sana ada harta benda, di sana ada pangkat, di sana ada di sana ada jabatan, di sana ada macam-macam popularitas, di sana ada istri, anak, suami. Pokoknya dunia ini seperti itu. Ada uang. Nah, kita bertelekan padanya, kan kita menggunakannya itu bertelekan. Ya, kita bikin rumah untuk bertelekan supaya kita tidak kehujanan. Kita punya istri supaya bertelekan supaya kita ada saling sharing, saling membantu satu sama lain. Ya, kita anak, kita supaya kita bisa saling mendengar dan berbicara. Begitulah seterusnya. Kita punya pangkat untuk menunjukkan eksistensi sosial kita. Nah, semuanya ini adalah tawakkau alaiha, kata Nabi Musa, tempat bertawakal. Ini adalah dunia ini adalah tongkat bagi kita. Nah, tetapi apa hakikatnya sebetulnya? Makanya kemudian Allah ingin memperlihatkan kepadanya hakikat tongkat itu. Jadi kalau cuma ingin mengetahui bahwa itu adalah tongkat kan cukup sampai di sini. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan hiya asaya, dia adalah tongkat, itu sudah cukup. Karena pertanyaannya kan sederhana. Matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Di matil kabiyaminika ya Musa. Apa gerangan yang ada di tangan kanan itu Musa? Nah, tentu jawabannya sudah cukup. Tilka hiya asaya. Itu adalah tongkatku Tuhan. Kan sudah cukup. Bahkan Nabi Musa sudah menjelaskan panjang lebar ini. Lebih cukup lagi, lebih dari cukup. Tetapi kenapa Tuhan tiba-tiba di sini? Qala, Allah berfirman, Alqiha, wahai Musa, lemparkanlah, wahai Musa. Alqiha ya Musa. Nah, untuk apa dilemparkan? Untuk menunjukkan hakikat. Jadi hakikat tongkat itu. Tongkat itu lahirnya adalah kayu. Dahan ranting kayu. Yang dipotong dari pohonnya, lalu kemudian dibuat jadi tongkat. Tapi ada hakikatnya yang tidak kelihatan oleh mata. Yaitu alqiya, lemparkanlah wahai Musa. Nah, fa'alqaha, maka begitu dia melemparkannya, maksud melempar itu sudah berjarak dari dirinya. Waktu tadi tongkat dipegang kan berada di bawah kekuasaan Nabi Musa. Begitu dilemparkan kan baru dia lihat dari jarak jauh, itu berjarak. Fa'alqaha, maka coba lemparkanlah wahai Musa. Fa'idha, begitu Nabi Musa melemparkan, fa'idha, maka dengan serta-merta hiya, tongkat itu ini asa tadi, mana tadi ini asa tongkatnya Nabi Musa, ini hiyanya tongkat, hayyatun tas'a, tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup. Hayya itu hidup, ular. Jadi kata hayya, jadi hayya itu hidup. Tas'a dan merayap dengan agresif, dengan cepat. Tas'a itu dengan agresif. Karena tadi dikatakan memakan apa saja yang ada dilihatnya. Ya. Jadi tadi ada memakan apa dilihatnya, ada tadi cuma berubah menjadi subhanu mubin. Itu saling melengkapi. Di sini dikatakan tiba-tiba jadi benar-benar ular yang hidup dan merayap dengan agresif
memakan tongkat-tongkat para ahli sihir yang telah merubahnya jadi ular juga. Jadi faidha hiya hayyatun tas'a. Ternyata itu adalah ular yang sangat agresif. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Ya apa yang kita pegang, apa yang kita dunia ini hakikatnya kelihatannya uang. Tapi hakikatnya apa? Dia adalah ular yang berbisa. Ular yang agresif. Ya. Kelihatannya mobil, kereta. Ternyata dia adalah ular yang agresif. Kelihatannya pangkat dan jabatan, kursi kedudukan, ternyata ular yang agresif. Kelihatannya istri, suami, anak-anak, ternyata ular yang agresif. Kelihatannya peternakan, tapi ternyata adalah kambing dalamnya, sapi di dalam, ternyata adalah ular yang agresif. Dan kalau kita rajin membaca berita, setiap saat selalu ada orang yang dipatok oleh ularnya sendiri. Ada anak yang dibunuh oleh orang tuanya, ada orang tua dibunuh oleh anaknya. Ya. Seperti itu yang terjadi sekarang. Ya. Ada orang dewasa menyiksa anak-anak kecil. Ya. Ini semuanya apa? Ini semuanya adalah tidak menyadari kalau itu adalah tongkat yang hakikatnya adalah ular. Nah, jadi inilah yang ditunjukkan kepada kita melalui ayat ini. Bahwa dunia ini adalah ular. Tapi apakah kita harus meninggalkannya? Oh, tidak juga. Cuma harus menyadari bahwa ini ular. Nah, seperti itulah. Harus disadari dulu bahwa ini adalah ular. Artinya ular itu fitnah. Makanya berkali-kali Al-Quran mengatakan bahwa hidup itu adalah fitnah. Permainan, sedang gurau, istri, anak, pasangan kita, suami istri adalah fitnah. Itu adalah cobaan. Ya. Bahkan ada yang menyebutnya musuh, aduh lakum. Jadi macam-macam tuh penyebutannya. Ya. Maka tidak boleh ditinggalkan juga. Jangan karena berpikir, karena istri saya adalah ular berbisa, ya lebih baik saya tinggalkan. Tidak begitu. Suami saya adalah ular berbisa, saya tinggalkan. Tidak begitu. Ya. Atau ke ular yang agresif. Karena harta benda adalah ular yang agresif, saya tidak perlu cari harta benda. Ya, terus gimana kalau tidak cari harta benda, merepotkan orang lain, cari makan, minta-minta kemana-mana. Ya, maka tidak boleh dibuang. Ini Al-Quran mengatakan apa? Kalau Allah berfirman, khuzza, jangan buang. Coba. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, khuzza, ambil dia. Ya. La tahaf, jangan kamu takut. Ya. Jadi ingat kata-katanya. Khuzha, ambillah dia. Jadi jangan dibuang, jangan tinggalkan. Jadi meninggalkan dunia tidak boleh. Walaupun kita tahu dunia itu adalah hakikatnya ular. Tapi harus khuzza, ambillah dia. Wala tahaf, jangan takut. Ya. Jadi tidak perlu takut. Makanya orang beriman itu nanti la yakhafu alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih. Jangan takut, sanu'aiduha. Kami akan mengembalikannya siratahal ula kepada relnya sebenarnya. Sebetulnya tidak dikatakan di sini kembali seperti semula jadi ular. Sebetulnya kata-kata sirah di sini kembali kepada jalan yang semula. Untuk apa itu diciptakan? Semuanya diciptakan untuk menjadi jembatan bridge ke akhirat. Ya. Itulah siratnya. Jadi dia adalah jalan. Jalan yang menghubungkan dunia dan akhirat. Jalan menghubungkan alam materi dengan alam lahud. Jadi siratahal ula. Nah, dengan demikian, bagaimana caranya bisa menjadi siratahal ula? Yaitu kita mengambilnya atas perintah Tuhan. Nah, ingat, ini kata-kata khuzza ini perintah Tuhan. Jadi kalau tadinya itu kita mencari dunia untuk hawa nafsu kita, oleh hawa nafsu kita, ego kita, sekarang kita mencari dunia karena perintah Tuhan. Kan lebih indah lagi. Tadinya kan kita mencari dunia supaya kita disebut kaya, biar tetangga mengatakan, tetangga Pak Ustadz itu kaya. Nah itu kan tadinya kita inginkan. Tadinya kita belajar supaya mengatakan, Pak Ustadz itu gelarnya banyak sekali. Kita tadinya ini pokoknya semuanya kita ingin mendapatkan sesuatu karena pengakuan. Pada tingkat tertentu, suatu saat kita bisa dipilih oleh banyak orang menjadi anggota parlemen, anggota DPR. Kan begitu. Bahkan bisa nanti dipilih jadi Perdana Menteri atau menjadi presiden. Nah, seperti itu. Nah sekarang itu harus dihilangkan. Karena itulah yang berbahaya. Yang kalau itu membelit kita seperti ular sanca membelit musuhnya, nah kita bisa tidak bernafas. Maka kemudian Allah katakan khuzha, ambillah dia. Wala takhaf, hilangkan rasa takut. Sanu aidua siratahal ula. Jadi sekarang ketika kita mengambilnya sudah bukan karena hawa nafsu kita.
bukan karena kita ingin pamer, bukan karena kita ingin show off, tapi kita mengambilnya karena perintah Allah ini, khuzha. Contoh misalnya, ya kenapa itu Said Hasan Nasrallah misalnya satu ya bisa ditemukan tempatnya. Coba kenapa bisa ditemukan tempatnya? Kan Said Hasan Nasrallah selama ini tidak pernah muncul ke depan permukaan kan. Kalau dia ceramah pasti rekaman ataukah dia berceramah dari tempat yang tidak diketahui pakai kaca biasanya. Ya. Jadi Hasan Nasrullah itu tidak pernah berbicara di depan umum. Ya. Jadi bayangkan berpuluh tahun dia tidak pernah muncul di depan umum. Sedemikian secretnya, sedemikian rahasianya, sedemikian rapinya. Kenapa bisa ketahuan pada saudara demikian? Kita seakan-akan tahu percuma juga disekretkan selama ini, dirahasiakan selama ini. Itu akhirnya dibom juga. Dirahasiakan, tidak pernah muncul. Tapi kok ketahuan? Dan karena ketahuan, bisa dibunuh dengan presisi. Bom dijatuhkan 85 ton, bayangkan. Ada 85 ton dan diperkirakan ada 16 pesawat F-35 yang mengantarkan bom itu. Satu-satu. Ya. Karena ini tontonan tidak bisa pesawat mengangkat itu terlalu berat. Maka beberapa kali, jadi mungkin bom pertama untuk satu lantai hancur, bom berikutnya 2 lantai hancur ke bawah, bom berikutnya 3 lantai, akhirnya sampai ke yang terdalam tempatnya Said Hasan Nasrullah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat. Kenapa? Bertanya kenapa tadi ditemukan? Ya kan menunjukkan banyak orang-orang di sekitarnya sebetulnya yang kelihatannya dia adalah pengikutnya, kelihatannya dia setia, tapi ternyata menerima bayaran. Pasti kan karena bayaran ini. Apa artinya bayaran? Ya itu tadi ular. Iya. Karena dia tidak punya harta, sementara dia punya anak istri, akhirnya kemudian dia menerima bayaran. Berbahaya sekali. Ya. Makanya harusnya namanya orang pergerakan itu satu, sekali tidak tergantung kepada dunia, atau yang kedua dia harus mencari nafkah. Ya. Kalau enggak, berbahaya sekali. Kalau orang seperti Said Hasan Nasrallah saja bisa disusupin, apalagi kalau ustadz-ustadz kacangan seperti kita-kita yang ada di berbagai negara ini. Ya. Dapat kita bayangkan, Mas. Kalau Ismail Haniyeh saja bisa ketahuan posisinya, padahal sudah berada di rumah yang sangat-sangat dijaga secretnya, bagaimana bisa jemaah sekalian yang biasa? Kalau perjalanannya saja Sulaimani bisa ketahuan, bagaimana dengan yang lain? Semuanya karena uang. Ya. Semuanya karena dunia. Maka oleh sebab itulah agama berkali-kali kita sampaikan di sini adalah melepaskan kebergantungan kita kepada dunia. Kalau kita beragama tetap cinta dunia, ya terus buat apa? Nanti pada akhirnya bisa juga dibujuk sama Mossad, sama CIA untuk melakukan kejahatan terhadap pemimpinnya, orang yang selama ini dia ikuti. Ya. Jadi makanya dikatakan ambillah dia. Satu tadi ya. Yang kedua adalah karena Amerika, Israel punya bom seberat itu. Tak terbayangkan kan? Ada bom sampai 85 ton itu dikumpulkan. Ada pesawat F-35 yang tidak terlacak. Itu kan siluman, tidak terlacak oleh Hizbullah. Ya. Kan selama ini beberapa pesawat kalau yang biasa masuk ke wilayah Lebanon dari Israel itu kan dihalau kembali. Tapi kok bisa pada saat itu semuanya lolos masuk? Nah, ini lagi-lagi teknologi. Ambillah teknologi itu, ambil teknologi itu. Ya. Kenapa sebelum kasusnya Nasrullah dibunuh, kemudian pager meledak di mana-mana? Ya teknologi pager tidak dimiliki oleh Mukawamah. Maka ambillah teknologi itu. Coba kalau kita bikin pager, kita bikin pesawat tempur F-35 lebih canggih dari F-35, ya tentu tidak diperlakukan seperti ini. Jadi ambillah dia, kata Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk mengambilnya? Rajin, dan rajin. Ya, kalau kita cuma malas, ya kita hanya bergantung kepada teknologi orang. Ya, kita hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain. Akhirnya kemudian belas kasihan itu disalahgunakan. Di balik pager itu dia tanam alat peledak mini tapi canggih. Berdasarkan informasi, bayangkan betapa banyak orangnya Hizbullah yang buta, yang buntung kakinya, buntung tangannya karena pager itu meledak. Jadi ini harus kita introspeksi bahwa ada yang kita tidak ambil selama ini.
Jadi Al-Quran katakan khuzha. Itulah sebabnya Rusia dan Cina, India dan sebagainya itu melakukan hal yang sama, yaitu apa yang selama ini dia bergantung kepada negara-negara besar, dia bikin sendiri. Cina bikin semacam YouTube-nya sendiri. Cina bikin media sosial sendiri. TikTok itu Cina punya. Nah, kenapa? Karena tidak ada satu media sosial pun yang tidak bisa disusupi oleh mereka, terutama kalau itu produk daripada mereka. Ya. Jadi kata Al-Quran, huza, ambillah, la takhaf, jangan takut. Ya. Sanu'iduha, kalau kamu mengambilnya atas perintah kami akan mengembalikan, kalau bahasa kita akan mengembalikan kepada track yang benar, on the right track. Kalau kamu mengambilnya. Jadi sekarang tongkat itu tidak akan menjadi ular lagi. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan kepada tujuan penciptaan benda-benda itu, yaitu sebagai jembatan bagi orang beriman untuk kembali kepada Allah, kembali kepada akhirat. Nah, jadi ini adalah tongkat tadi. Jadi kita balik lagi ke sini. Di fa'al ka'asahu fa'idahiyah thu'banun mubin. Maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang nyata. Kalau di sini tadi, ya dia berubah menjadi ular yang menelan semua yang apa di depannya. Fa'idahiyah talqafu ma yafikun. Tiba-tiba berubah menjadi ular yang memakan. Kenapa ular itu memakan semuanya? Karena berdasarkan tadi ayat ini, dia menjadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang sangat agresif, merayap kemana-mana. Ya. Tetapi harusnya kita pegang. Kalau tidak dipegang, dia tetap jadi ular yang agresif. Selama berada di tangannya orang lain, tangannya Amerika, Israel, dan sebagainya, maka itu tetap menjadi agresif. Lihatlah dolar. Bagaimana dolar telah bukan hanya menjadi alat pembayaran, tapi telah diubah menjadi senjata untuk menghancurkan negara-negara yang tidak sepakat dengan jalan yang ditempuh Amerika. Contohnya misalnya Rusia. Miliaran US dollar, dolarnya ditahan di negara-negara Eropa, di negara-negara NATO, padahal itu haknya Rusia, karena itu adalah pembayaran atas kekayaan alamnya, gasnya, minyaknya, dan sebagainya. Tapi ditahan begitu saja senatnya oleh Amerika. Artinya apa? Bagi Amerika, dolar itu bukan hanya mata uang, tetapi sekaligus adalah senjata untuk melemahkan lawan-lawan politiknya. Maka Al-Quran tadi mengatakan, khuzha, lebih kamu ambil. Ya, selama kita tidak mengambilnya, gimana coba? Kita berjuang, tetapi semua yang kita gunakan bergantung pada orang lain. Ya. Pager saja sekecil itu pesan dari Taiwan, gimana coba? Walkie-talkie, padahal itu teknologi yang sudah jadul. Ya, artinya teknologi yang sudah zaman dulu, yang sudah lama sekali seperti itu, belum mampu kita kuasai, ya gimana ya berjuang? Ya, namanya perjuangan, apalagi seperti mukawamah, itu kan adalah sangat ditentukan oleh komunikasi yang sangat rahasia di antara mereka. Tapi menggunakan alat-alat yang semuanya dibuat oleh orang lain. Ya. Oleh sebab itu, Al-Quran katakan, khuzha, ambil itu, kuasai itu. Wala takhaf, dan jangan kamu takut. Karena di alat komunikasi itulah sebetulnya kunci untuk mengetahui musuh-musuhnya. Ya, semua terpetakan di situ. Karena begitu ada alat komunikasi, ada chips di sana. Ada chips di sana berarti bisa dibaca dari jarak jauh. Ya. Karena tidak ada sekarang alat komunikasi, entah pager, entah walkie-talkie, entah yang namanya handphone, pasti membutuhkan signal. Nah, signal ini pada tingkat tertentu yang bisa dibaca melalui satelit. Ya. Posisinya bisa ketahuan. Ya, jadi oleh sebab itulah, dan itu alat komunikasi menjadi sangat penting sebetulnya. Sangat-sangat penting. Khuzha, ambillah dia, wala takhaf, dan jangan takut. Ya, sanu'iduha siratahal ula. Wa nasa'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nazirin. Lalu kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya. Jadi yadahu itu tangannya. Naza'a, dia menarik, mengeluarkan tangannya dari sakunya. Faiza, maka dengan serta-merta hiya, tangan ini, bayda'u, mengeluarkan warna putih. Bayda'u itu putih. Ya.
Ini adalah bentuk perempuannya, bentuk laki-lakinya abyad, ya. Ini hiya perempuan, baidau lin nazirin, bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, kalau di tempat lain ini disebutkan dengan apa, dengan sempurna nih, ya. Ini kita bisa lihat dalam surat An-Naml ini, ya. Surat 27 ayat 12. Allah berfirman, wa adkhil yadaka. Wa adkhil, masukkanlah wahai Musa, yadaka, tanganmu. Jadi masukkan tanganmu fi jaibika, ke dalam sakumu. Takhruj, maka nanti dia akan keluar, maksudnya tanganmu akan keluar. Takhruj, tanganmu akan keluar, baydoa, warna putih. Maksudnya cahaya putih. Nanti tanganmu keluar dengan mengeluarkan warna putih, ya, cahaya putih. Min ghairi su'in, tanpa ada cacat. Di sini kita artikan tanpa cacat, ya, yaitu benar-benar putih bersih, seperti apa namanya, kristal yang menyala. Baida'u min ghairi su'in. Ya, mirip tadi apa namanya, ada tadi video ilustrasi sebelumnya. Jadi baida'u min ghairi su'in. Fitis ayatin itu termasuk di dalam 8 mukjizat. Ila Fir'auna, yang Nabi Musa perlihatkan kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya. Jadi fitis ayatin ila Fir'auna wa qaumihi. Jadi tangan keluar dari saku atau kantongnya Nabi Musa, mengeluarkan cahaya yang bening. Itu termasuk salah satu di antara 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Musa untuk Fir'aun, wa qaumi, dan kaumnya. Ada 9, termasuk misalnya katak, kemudian apalagi air seperti merah, darah, dan belalang, itu termasuk semuanya ayat. Ya, kemudian apa namanya, makanan dari langit, manna wassalwa, kemudian tongkat dipukulkan ke batu, keluar mata air. Pokoknya semuanya ada 9. Innahum kanu qauman fasiqin. Sungguhnya mereka, siapa mereka? Fir'aun wa qaumihi, kanu adalah kauman, satu kaum, fasiqin, yang fasik. Ya. Jadi intinya adalah Allah menyuruh Nabi Musa di sini masukkan tangannya ke dalam sakunya, kemudian keluar memancarkan cahaya putih yang sempurna. Ya. Wa naza'a yadahu, begitu dia menarik tangannya, faiza hiya baida'u lin-nazirin, maka dia berubah menjadi putih yang menyala. Apa makna batinnya dari sini, jemaah sekalian berbahagia? Yada itu artinya apa? Yada itu adalah tangan, aktivitas amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini sebelum ditransendentalkan, sebelum disakralkan, sebelum diilahiyahkan, ya, maka dia perbuatan yang biasa-biasa saja seperti yang lain. Ya, seperti tadi teknologi, ketika teknologi itu tidak ditransendenkan, tidak diilahiyahkan, dia hanya digunakan untuk membunuh orang-orang, ya, yang tidak bersalah. Nah, tetapi ketika teknologi sebagai tangan ditransendenkan atau disakralkan, diilahiyahkan, maka dia menjadi baida'ul lin-nazirin. Dia akan menjadi cahaya putih yang akan menerangi manusia dan tertarik, indah bagi orang-orang menyaksikannya. Nah, jadi inilah sebetulnya tujuannya. Jadi orang beriman itu bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mensakralkan dunia ini. Orang beriman itu adalah untuk mentransendenkan dunia ini. Orang beriman itu adalah untuk merabbaniahkan dunia ini. Orang beriman itu adalah untuk mengilahiyahkan dunia ini, bukan justru mensekulerkan. Ya. Jadi dengan demikian orang beriman tidak boleh lari dari dunia. Karena Al-Quran mengatakan justru dunia itu untuk orang beriman. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan dunia untuk orang beriman. Seperti waktu kita bahas surat Al-Imran, Tuhan berbicara tentang apa namanya, gunakanlah pakaian ketika masuk masjid, atau maka dikatakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah. Jadi tidak boleh diharamkan karena memang Allah ciptakan ini untuk orang beriman sebetulnya. Ya, jadi dunia ini untuk kalian, kata Tuhan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 kita sudah bahas. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati. Jadi
Dialah menciptakan semuanya untuk kalian orang beriman. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semuanya untuk kalian orang beriman. Nah, tapi sayangnya ada ajaran-ajaran di kita orang beriman bahwa yang namanya dunia itu nggak perlu orang beriman kerjakan, nggak perlu orang beriman cari. Akhirnya apa yang terjadi? Orang beriman hanya menjadi, mohon maaf, peminta-minta saja. Ya. Makanya kita berkali-kali katakan bahwa mental orang beriman itu bukan mental meminta, tetapi memberi. Kalau kepada Allah meminta, ingat, orang beriman kalau kepada Allah, kepada Tuhan meminta. Meminta itu berdoa. Sedangkan kalau kepada sesama memberi. Bisakah kita memberikan sesuatu kalau kita tidak punya? Ya tidak bisa, harus kita punya. Untuk mengajar, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang, ya kita harus belajar mati-matian. Kalau kita ingin bersedekah, berinfak, membantu agama Tuhan ini, maka kita kemudian menjadi pekerja keras. Seperti itulah. Ya. Semakin semua aspek kehidupan kita miliki, semakin lepas kita ketergantungan kepada orang lain. Ya, terutama kebergantungan kepada orang jahat, kepada penguasa-penguasa jahat, negara-negara jahat yang menghancurkan kemanusiaan seperti di Gaza. Ya. Bayangkan kalau kita memerangi mereka, tapi pada saat yang sama kita membeli barang-barang dari mereka. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya apa? Kita sendiri memberikan uang untuk membunuh kita. Ya, seperti tadi beli pager dari Taiwan. Taiwan adalah orangnya Amerika. Amerika, Israel kan begitu. Jadi ini kan sebetulnya menjadi lingkaran setan di sana. Kita tahu cuma sekalian Taiwan itu bukan Cina daratan. Kalau Cina daratan, nah itu anti Amerika. Tapi kalau Cina Taiwan, nah itu benar-benar Amerika di belakangnya itu. Ya. Dengan demikian, kalau Amerika di belakangnya, ya berarti kan Israel. Makanya kita mengherankan kok beli pager dari Taiwan. Ya. Satu juga, yang kedua adalah kok umat Islam tidak menguasai bahkan seperti pager saja. Bayangkan umat Islam ini yang jumlah terbesar nomor 2 di dunia setelah agama Kristen, tapi membuat pager saja tidak sanggup. Ini menurut saya suatu luar biasa. Membuat pager saja tidak sanggup. Ya. Jadi wanaza ayadahu faidha hiya bayda'u lin-nazirin. Maka kemudian begitu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, ya ternyata tangan, perbuatan tadi atau kerjaan dunia begitu dikeluarkan dia menjadi cahaya menerangi. Jadi harusnya teknologi ini dikuasai orang beriman supaya bisa menerangi kehidupan di sekitarnya. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Berkatalah al-mala', para pemimpin, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar masyarakat Mesir pada saat itu, min qaumi Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Jadi min qaumi Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, komunitasnya Fir'aun. Begitu menyaksikan tadi Nabi Musa melepaskan tongkatnya dan berubah menjadi ular, dan kemudian tangannya Nabi Musa dikeluarkan berubah menjadi cahaya terang. Apa kata Fir'aun? Apa kata para pemimpin di sekitar Fir'aun? Inna hada, sungguhnya ini adalah la sahirun alim. Benar-benar adalah sihir yang alim yang sudah diketahui. Kata-kata la sahirun alim, sihir yang cerdas. Alim itu ilmu. Jadi sihir yang canggih. Kalau bahasa kita yang sekarang, ini adalah sihir yang canggih. Ya, sihir yang sophisticated. Ya. Jadi dia adalah sihir yang sangat canggih, yang sangat cerdas. Ya. Semacam AI sekarang. Jadi sihir AI kurang lebih begitulah. Hadalah sahirun alim. Ini adalah benar-benar sihir yang nyata. Jadi inna hada la sahirun alim. Ini benar-benar adalah sihir. Kata-kata hada, lam ini lam taukid, benar-benar sihir yang canggih, yang cerdas. Kata mereka. Jadi apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak percaya. Jadi ini adalah merupakan mujizat yang kesekian Nabi Musa yang ditolak. Mujizat ketika mereka dapat hama belalang sehingga gagal panen, gandum tidak bisa dipanen. Mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kau bisa menghilangkan hama belalang ini, kami akan beriman. Nabi Musa kemudian berdoa menghilangkan belalang itu, mereka tidak beriman juga. Berikutnya datang lagi hama kodok, katak. Mereka datang lagi, wahai Musa, kalau kau menghilangkan hama katak ini, kami beriman. Setelah hama katak hilang, mereka tidak beriman juga.
Datang lagi kemudian darah, air berubah jadi darah merah, tidak bisa diminum. Pokoknya darah air persis seperti darah. Ya. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Musa lagi, wahai Musa, kalau kau bisa mengembalikan air ini menjadi seperti semula, kami akan beriman kepadamu. Nabi Musa melakukannya dan kembali air bening seperti semula, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Sekarang mereka minta supaya Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lemparkan tongkatnya jadi ular, dikeluarkan tangannya dari saku jadi cahaya, tapi apa kata mereka? Hada la sahirun alim. Sama tadi dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Ches. Hada la sahirun, ini adalah sihir yang nyata. Jadi sama tadi dengan surat Al-Qamar. Ini adalah sihir yang nyata. Inilah sihir yang cerdas ya. Kalau tadi di surat Al-Qamar, sihir yang berketerusan. Sihir yang merupakan kelanjutan daripada sihir nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi dari sini kita lihat bagaimana bahwa kebenaran tidak bisa dicapai dengan empirik, dengan indrawi. Jadi yang namanya kebenaran itu harus rasional, akal yang bekerja. Makanya Al-Quran menyuruh kita berpikir. Berdoa perlu, ada tempatnya. Tetapi kalau kita berdoa, ya Allah jadikan saya pintar, tapi tidak belajar, enggak mungkin. Ya. Kalau kita ngadu doa dengan teknologi, harusnya kan menang doa ya. Dan seharusnya Hasan Nasrallah tidak terbunuh. Tapi kenapa dia terbunuh? Padahal pasti selalu berdoa. Ya. Jawabannya adalah, ya namanya dunia itu adalah hukumnya sebab akibat. Harus menggunakan sebab akibat juga. Yang sifat material. Ya. Untuk menghilangkan lapar, ya bukan doa, tetapi nasi, gandum. Untuk menghilangkan haus, ya bukan doa, tetapi air. Ya. Begitulah dunia ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita harus memahami hukumnya dunia dengan benar. Jangan sampai kita memberikan terapi kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Ya. Penyakitnya A, kita kasih obatnya B. Nah, nggak bisa sembuh. Yang bisa adalah semakin sakit. Nah, jadi oleh sebab itulah, tidak bisa orang beriman hanya dengan melihat mujizat. Jadi tidak bisa kita mengatakan, coba saya ada pada zamannya Nabi Musa melihat tongkatnya jadi ular. Ya, mungkin kita adalah bagian dari Fir'aun yang mengatakan, hadalah sahirun alim. Kita tidak mengatakan, coba kita sesama dengan Nabi Muhammad. Ya boleh jadi pada saat kita sama Nabi Muhammad, kita menjadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, yang mengatakan adalah sihir mustamir yang berketerusan. Ya. Lalu apa yang menyebabkan kebenaran diterima? Argumen. Ya. Rasionalitas. Makanya ayat pertama Iqra. Dan dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata afala taqilun, afala yaqilun, dan seterusnya. Dihadalah sahirun alim. Ini adalah sihir yang nyata kata mereka. Kita lihat di sini surat Yunus ya. Ini surat Yunus surat ke-10 ayat 2. Allah berfirman, Akana linnasi ajaba. Ini sebetulnya dekat dari ayat 1 ya. Kita lihat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kitab suci yang kita baca ini adalah ayat-ayat kitab suci yang penuh hikmah. Akana linnasi, apakah manusia itu ajaba, heran? Kira-kira begini kalau kita terima. Apakah pantas manusia itu heran? An auhaina, hanya karena kami wahyukan ila rajulin, kepada seseorang minhum dari mereka. Jadi apakah manusia pantas heran hanya karena ada seseorang dari kalangan mereka yang kami berikan wahyu kepadanya, untuk kami tugaskan memberikan peringatan kepada manusia, an anzirin nasa, untuk memberikan peringatan kepada manusia, wabashir, dan memberikan kabar gembira alladzina amanu, kepada orang beriman, anna lahum, bahwa sungguhnya mereka orang beriman itu qadama sidqin inda rabbihim, memiliki kedudukan yang benar. Ini qadama sidqin, datang dengan benar di sisi Tuhannya. Jadi orang beriman itu apa? Sidq, benar, harus kebenaran. Qala ka'al kafirun, maka berkatalah orang kafir yang menolak tadi Nabi, ketika melihat bukti-bukti itu, inna hadalah sahirun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Kalau tadi hadalah sahirun alim, ini adalah mubin. Ya. Jadi mereka tidak menerima. Ya, jadi apabila mereka melihat melihat mujizat seperti itu,
Lalu bagaimana dengan wahyu? Nah, bukan wahyunya mereka lihat, tetapi pengaruh Nabi dengan wahyu itu begitu cepat. Banyak orang mengikutinya, sehingga kemudian orang-orang menolak, mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi banyaknya orang mengikut kepada Nabi, bagi mereka itu adalah Nabi adalah tukang sihir. Ya. Jadi kalau Nabi mengajarkan agama dengan benar, dengan rasional, sehingga banyak masuk di akal, sehingga orang seperti Bilal yang budak bisa ikut, orang seperti misalnya Ummu Aiman yang budak juga bisa ikut. Nah, bagi mereka ini adalah sihir. Nabi Muhammad ini pasti menyihir orang. Maka dikatakan hadalah sahirun al-mubin. Inilah sihir. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjangkau apa yang disampaikan oleh wahyu tersebut tadi. Mereka hanya melihat yang zohirnya saja. Yang zohirnya itu adalah banyak orang ikut, dikaitkan dengan jalan pintas, yaitu sihir dari Nabi. Harusnya kan dia melihat, kok bisa budak tiba-tiba menjadi patuh, budak tiba-tiba kok berubah menjadi tiba-tiba jadi cerdas. Nah, harusnya kan dipelajari adalah apa isi wahyu tersebut. Jadi harusnya dipelajari isi wahyunya. Tapi mereka tidak mempelajari isi wahyunya, mereka langsung kepada konklusi mengatakan inna hada lasahirun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Ya, itu. La chukra, bro. Thank you. Nah, sekarang karena orang-orang tetap mengikuti Nabi, terutama Nabi Musa di sini, karena konteks kita Nabi Musa, ya mereka tetap mengikuti tukang sihir yang dipanggil tidak mempan juga dilakukan, yaitu hoax, menyebarkan berita-berita bohong. Ya. Dan masyarakat ya percaya. Kenapa? Yang mengatakan raja. Apa kata Fir'aun? Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Wahai kaum, kan ikut kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu yuridu, ingin, an yukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian min ardikum, dari bumi kalian, negeri kalian. Karena orang menjadi ketakutan. Musa akan membunuh kita. Musa akan mengusir kita. Jadi cerita-cerita hoax terhadap kebenaran itu bukan sekarang saja, tapi sejak dari dulu. Jadi kalau pembawa kebenaran itu difitnah, diberitakan berita-berita hoax, di framing kegiatannya, itu bukan sesuatu yang baru. Sejak dari zamannya Nabi Musa ini sudah muncul framing, sudah muncul hoax. Ya, kapan Nabi Musa menginginkan mengusir orang Mesir? Nabi Musa tidak pernah datang ke Firaun untuk mengganti kedudukan Firaun. Datang kepada Firaun hanya untuk meminta Firaun untuk beriman kepada Allah, bukan untuk mengganti Firaun sebagai raja. Jadi tidak ada niatan dari Musa untuk melakukan kudeta, lalu kemudian orang Bani Israel menguasai bangsa Mesir. Tidak seperti itu. Tetapi mereka membalik semuanya argumen dan kata-kata Nabi Musa itu kepadanya karena dia ingin mengusir kalian, mengeluarkan kalian min ardikum, dari Mesir. Ya. Mereka ingin berkuasa di Mesir. Nah, dengan demikian ya berbahagia, sebetulnya kalau kita telisik lebih jauh, ini adalah agenda pribadi Firaun yang takut orang Mesir tidak menganggapnya lagi sebagai raja. Karena takut orang Mesir tidak menganggapnya sebagai raja, mereka membenturkan orang Mesir dengan Musa dengan kata-kata, Musa ingin mengeluarkan kalian dari tanah kelahiran kalian. Famada ta'murun, maka kemudian bagaimana kira-kira pendapat kalian? Ya tentu kalau mereka sudah termakan dengan kalimat ini, tentu akan berkata, kita bunuh saja Musa, kan begitu jemaah sekalian. Ini yang terjadi pada berbagai tempatnya. Sampai sekarang kita lihat, Said Hasan Nasrallah terbunuh di sana, tapi kelompok-kelompok nggak usah lah di luar Islam. Di dalam Islam saja yang menyampaikan bela sungkawa kepada kematian Nasrullah itu hampir tidak ada secara terbuka. Kenapa? Ya karena mereka sudah termakan oleh opini yang dibangun oleh Raja Amerika yang mengatakan bahwa Hamas dan Hizbullah itu adalah
ingin berkuasa, ingin mengusir kalian, seperti itu. Disebut dengan teroris. Mereka menyebutnya dengan teroris. Ya. Nah, akhirnya banyak orang ketakutan. Kalau negara memang oke lah, karena Said Hasan Nasrallah kan bukan pemimpin negara. Hizbullah juga bukan organisasi negara, dia adalah ormas, artinya bukan aktor negara, tapi dia adalah organisasi massa. Tapi paling tidak dari masyarakat, tapi masyarakat Islam kebanyakan nggak begitu peduli. Ya, kenapa? Karena sebagian mereka menganggapnya dia teroris. Dan teroris itu ya, karena Israel paling ketakutan kepada mukawamah, kepada Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, Houthi, maka caranya dijadikan musuh bersama dengan menyebutnya sebagai teroris. Sementara pada saat yang sama, Israel Amerika melakukan kerja-kerja teroris. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, ini cara sudah ada sejak dari dulu. Musa yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Nabi Musa ingin mengusir kalian dari negeri kalian, dari Mesir. Ya, setelah mereka meyakinkan dengan kalimat ini, baru Fir'aun pura-pura tidak tahu. Lalu bagaimana pendapat kalian? Ya tentu saja kalau mereka sudah termakan dengan kata-kata ini, jawabannya pasti diterka. Usir Fir'aun, usir Musa, bunuh Musa, kan begitu. Ya, jadi ini adalah playing victim namanya. Dia menjadikannya sebagai victim, korban. Kita ini mau dibunuh oleh Musa. Kita ini mau diusir oleh Musa, kan begitu. Sehingga kemudian orang marah kepada Musa, sehingga kemudian mereka rame-rame mengejar Musa keluar dari Mesir. Begitu jemaah sekalian. Jadi dengan demikian inilah sebetulnya inilah masalahnya di kita, karena masih banyak di antara kita yang gampang termakan oleh hoax-hoax seperti ini. Makanya kita katakan untuk melawan hoax itu satu, critical thinking, ya, berpikir kritis, logis. Ya. Yuridu ini surat musyawarah juga ayat 35. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Ini lagi beberapa kali dalam Al-Quran. Mereka Fir'aun dan pemimpin kaumnya berkata, hati-hati dengan Musa. Musa itu ingin mengusir kalian dari Mesir. Bisihirhi, dengan sihirnya. Jadi setelah sihirnya Musa menang, dalam tanda petik, sihir-sihirnya tadi tukang sihir itu kalah, nah maka mereka putus asa. Sekarang menggunakan hoax. Hati-hati dengan Musa. Karena kan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan bagaimana Musa dipermalukan. Kan begitu ceritanya. Ternyata yang dipermalukan adalah Fir'aun, ularnya Musa, memangsa seluruh ular-ular tukang sihir. Sekarang tiba-tiba Musa berkata, wahai kaum bangsa Mesir, ingat, sihir Musa itu adalah ingin mengeluarkan kalian dari Mesir. Ya, pindahkan. Pamaza tak murun, maka bagaimana perintah kalian? Bagaimana pendapat kalian? Ini sama tadi. Akhirnya nanti, maka berkatalah kaumnya, semua orang yang ada di alun-alun itu, berkata kalau Arjih, tahan dia, Wahau dan saudaranya itu Harun. Wab'as fil madaini hasyirin. Ya. Utuslah kepada negeri-negeri yang lain untuk mendatangkan lagi tukang sihir yang lebih bagus dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, semuanya dilakukan untuk kepentingan Fir'aun, tetapi dibuat sedemikian rupa, dikemas seakan-akan kepentingan rakyat Mesir. Padahal murni adalah agenda Fir'aun sebagai politisi puncak pada saat itu, dengan mengkambing hitamkan Musa dan Harun. Dan cara-cara seperti ini masih berlangsung setiap saat, karena yang namanya kebatilan tidak punya argumen. Satu-satunya jalan adalah menanamkan sentimen. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau yang kita sampaikan tadi itu adalah benar, maka itu dari Allah. Kalau ada khilaf dan salahnya dari pribadi Al-Fakir, mohon dimaafkan. Walaupun minkum yang mau bertanya dipersilakan. Mas sekalian, mohon maaf ya. Karena kita ini ada ulang tahun, sekarang. Ada jemaat kita, ya Ibu Sus, ya. Jadi Ibu Sus ini hampir tidak pernah ikut ngaji sama kita. Kalau bapak ibu-ibu yang awal-awal masuk, nah itu kalau biasa dengar ibu-ibu mengucapkan salam awal itu biasanya namanya Ibu Sus, ya. Ya, Ibu Sus ini berulang tahun persis pada hari ini, maka kemudian kita doakan beliau. Tapi sebelum kita doakan nanti beliau di akhir pertemuan,
Ya, beliau ini Ibu Sus Sunarto namanya, telah ingin berbagi kebahagiaan kepada jemaah dengan dibagikan apa itu kupon undian cabutan bertuah ya, cabutan bertuah, lotre. Jadi dibagikan cabutan bertuah 4 orang masing-masing Rp100.000. Oleh sebab itulah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan namanya bisa muncul. Dan karenanya sebelum kita tanya jawab, kita persilakan dulu kepada Ibu Bandar untuk melaksanakan tugasnya sebagai bandar. Karena tidak banyak juga, cuma 4, jadi kita setelah itu baru tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Silakan Bu Bandar. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu atas perkenan waktunya. Alhamdulillah pada malam hari ini salah seorang jamaah tadabbur kita ingin berbagi keberkahan, bertabaruk di hari kelahirannya, yaitu Ibu Susunarto yang telah diberi usia yang cukup banyak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak menyurutkan beliau untuk tetap semangat dan menjadi pembelajar. Semoga kita juga termasuk ke dalam abdan syakurah, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Baiklah, insya Allah pada malam hari ini akan diundi karena partisipannya banyak dan tidak bisa dipilih semua. Akan kita mulai. Yang pertama, Ibu Setiawan. Selamat Ibu, telah mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 dan dipersilakan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawwaroh. Yang kedua, Alhamdulillah, terima kasih. terima kasih. Selamat Ibu Ayu. Jadi Selamat, tidak hanya Ayu. penonton saja ya. Ini takut ini ada permainan ini. Tidak. Enggak, Ustaz. Nggak boleh. Yang ketiga, Bapak Riflasmi Nizar. Selamat Bapak. Ibu, Ya. Oh Ibu ya. Ibu Maaf, saya Lasmi. tidak kenal. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Makasih Ibu Ya, semuanya. sama-sama. Satu lagi ya. Ibu Rela. Nah, demikian tugas saya sudah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz. Syukuran Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Bandar atas usahanya untuk mencabut nomor-nomor bertuah ya. Terima kasih Bu Meli, terima kasih Ustadz. Ya, Terima sama-sama kasih Bu Seng Ayu, Susia. terima kasih. Sama-sama Sama-sama, Ibu Bu. Sus. Turut Semoga berbahagia Bu berkah Bu. Susia. Kami mewakili Terima seluruh kasih. jemaah Masih tetap mengucapkan selamat insya Allah ulang tetap tahun. ikut tadarus Ustadz. Alhamdulillah. Nanti terakhir kita doakan Bu Susia setelah tanya jawab. Nah, sekarang sebelum kita tanya jawab, Terima kita kasih. sampaikan bahwa di majelis tadabbur kita ini kan tidak pernah kita minta sumbangan, minta dana, kita tidak ada nomor rekening dibagikan, tidak ada juga iuran bulanan atau tahunan. Nah, tetapi kalau ada di antara bapak, ibu-ibu yang ingin berbagi akan lebih bagus. Ingat, berbagi kepada jemaah yang mengikuti Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jemaah sekalian berbagi seperti kalau ulang tahun, daripada membuat acara besar-besaran, jutaan, kan lebih bagus kalau melakukan apa itu namanya tadi, cabutan bertuah, karena dinikmati oleh seluruh jemaah, dan jemaah ini kan
setiap ikut pengajian kan mereka menggunakan menggunakan pulsa, menggunakan internet ya, paling tidak mereka bisa gunakan itu untuk membayar internet mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada suatu hajat-hajatnya lebih bagus berbagi seperti ini jemaah sekalian. Jadi supaya memaksimalkan manfaat ya, memaksimalkan manfaat. Karena yang mengatakan khairun nasi anfa'un nas. Yang paling bagus di antara manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Baiklah, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Enggak, tanya Bu, barakallah. Ini itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Kembali pada ayat 106 dengan cantuman kalimat Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin tadi Ustaz. Di akhir zaman ni tengah gembar-gembur, semakin ramai para ulama-ulama yang membawa dalil-dalil diputar belikkan tentang Imam Mahdi alaihissalam sampai rakyat umum rasanya yang kurang berilmu, terpedaya, terkeliru tentang Imam Mahdi alaihissalam. Maka macam mana konteks Imam Mahdi alaihissalam bila Allah zuhurkan dalam mentajalikan kulhar tu burhanakum yang jenis sadiqin Ustaz. Beri pencerahannya, barakallahu fi afwan apa Islam. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi bagaimana kita sudah lihat berdasarkan tadi surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah ayatnya 111, bahwa kalau ada kebenaran harusnya dengan burhan. Qul, katakanlah hatu burhanakum, datangkanlah, tunjukkanlah burhan kalian, argumen. Jadi kita artikan argumen kebenaran. Jadi burhan ini adalah argumen kebenaran. In kuntum shadiqin. Argumen kebenaran yang sifatnya rasional, yang sifatnya juga ilahiyah, itu namanya burhan. Karena Nabi Yusuf ketika berkaitan dengan Zulaikha juga di sana ada kata-kata burhan. Laula burhana rabbi. Seandainya bukan karena burhan dari Tuhannya. Itu burhan juga. Jadi hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, bagaimana caranya menerapkan ayat ini pada kasus akan zuhurnya imam zaman dari Imam Mahdi ajalallahu farajah syarif? Yaitu bahwa kita lihat bahwa manusia itu bergerak menuju kepada kesempurnaan sebetulnya. Walaupun sekarang masih ada kejahatan, tetapi secara umum ya kebenaran masih lebih besar daripada dulu. Kalau dulu itu kan kalau ada orang dibunuh seperti di Timur Tengah kita tidak tahu. Sehingga kemudian simpati dan empati kepada orang yang tertindas itu dulu sangat terbatas. Yang kedua, kecaman atau pengenalan kita kepada kejahatan sangat sedikit. Mungkin ketika orang itu datang ke kita, kita sangkanya sebagai orang baik, padahal ternyata dia baru membunuh orang di tempat lain. Tapi sekarang dengan dunia seperti ini, tidak bisa lagi, karena kita tahu, oh ternyata dia membunuh orang di Timur Tengah. Maka kemudian ketika datang ke kita, kita melihatnya sebagai pelaku kebatilan. Nah, seperti itu. Jadi, lebih ke sini dunia semakin mengkerucut kepada kebenaran. Dulu-dulu misalnya kan nggak ada yang berani mengecam Amerika. Tapi bahkan sekarang ini kita saksikan itu banyak di PBB sekarang banyak ya. Bahkan kemarin ketika Netanyahu berpidato di sidang umum PBB, banyak sekali orang yang keluar, hampir kosong itu gedung atau aulanya gedung PBB untuk banyak berceramah, berpidato. Nah, begitulah. Dulu tidak ada yang berani misalnya membuat semacam BRICS sebagai rival terhadap G7. Tapi sekarang ini ada BRICS ya, dengan negara-negara seperti Cina, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan. Banyak lagi yang tergabung. Dan diperkirakan akhir tahun ini, sebelum tahun ini berakhir, mereka akan mengeluarkan sistem pembayaran baru. Di antara mereka namanya bridge. Jadi ada BRICS, ada bridge jembatan. Mereka akan membuat. Dan mereka transaksinya tidak lagi menggunakan dolar Amerika. Nah itu kan berarti semakin kesini semakin luas. Ya walaupun itu tadi umat Islam masih sedikit partisipasinya. Tetapi intinya adalah secara hukum dunia menuju kepada kesempurnaan. Nah ketika menuju kepada kesempurnaan, ujung-ujungnya nanti dunia hanya bisa dipimpin oleh orang sempurna. Itu satu ya. Itu yang disebut dengan perjalanan profetik dunia. Ya. Yang kedua,
manusia itu secara batin, secara rohani menginginkan semuanya keadilan. Nah, cuma mendefinisikan keadilan ini terkadang berbeda-beda, subjektif. Ya. Tetapi dengan lagi-lagi terbukanya informasi seperti sekarang, maka kemudian subjektivitas definisi keadilan itu semakin berkurang. Dia semakin menuju kepada definisi objektifnya keadilan. Kenapa? Karena sekarang yang namanya manusia tidak lagi dibatasi oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, New Zealand, Australia. Tetapi tidak begitu. Jadi kita bisa menyampaikan simpati kita kepada siapapun di seluruh dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa sekarang ini negara itu hanya menjadi fasilitator saja. Negara bukan lagi dinding pembatas. Kalau dulu negara dinding pembatas, sekarang tidak. Negara itu hanya merupakan organisasi administratif belaka saja, karena kita sekarang bisa pergi lintas batas dengan cepat, dengan pesawat, ya, dengan bahkan dengan berbicara seperti ini, Zoom, seperti kita ini bisa berbicara lintas negara tanpa harus menggunakan paspor. Ya. Kita bisa duduk bersama di sini. Pak Nur tadi dari Singapura bertanya, ada juga dari Malaysia Pak Haji. Tapi tidak perlu kita berkumpul menggunakan paspor dulu, nggak perlu melewati migrasi dulu. Kenapa ya? Begitulah dunia sekarang. Semakin ke sini, semakin membentuk dunia itu semakin satu. Nah, dengan demikian definisi keadilan semakin seragam, semakin mengkerucut kepada definisinya yang paling objektif. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Semakin banyak orang yang merindukan keadilan. Yang ketiga, secara teologis, secara ketuhanan, yaitu bahwasanya Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak tanpa tujuan. Kalau manusia saja berbuat tidak tanpa tujuan, hewan-hewan berbuat tidak tanpa tujuan, mana mungkin Tuhan berbuat tanpa tujuan? Misalnya kita lihat burung-burung pergi mencari makan, apakah tanpa tujuan? Punya tujuan, itu untuk beri makan kepada dirinya dan anak-anaknya di sarangnya. Kita lihat burung-burung mengambil potongan-potongan jerami padi. Apa tanpa tujuan? Dia punya tujuan untuk apa? Untuk bikin sarang. Mereka ingin bertelur. Nah, seperti itu. Jadi kalau alam saja berbuat tidak tanpa tujuan, bagaimana mungkin Tuhan berbuat tidak tanpa tujuan? Apa tujuannya Tuhan? Yaitu tadi diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di satu bumi nantinya ini hanya aku akan berlaku satu khalifah, kata Tuhan. Dan itu pasti akan terwujud. Jadi inilah disebut dengan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Paling tidak itu adalah argumen-argumen sederhana yang bisa kita tunjukkan bahwa manusia itu pasti akan sampai kepada suatu titik di mana mereka akan membutuhkan, merindukan yang disebut dengan pemimpin global yang menegakkan keadilan. Berikutnya adalah pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan Ada sama-sama. Ustaz di chatroom. Ada di chatroomnya. Dari Pak Burhan. Apakah lumrah pada setiap organisasi itu ada sosok kemunafikan? Jawabannya lumrah. Jawabannya lumrah. Dari zaman Nabi saja ada munafik. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak ayat tentang munafik, Pak Burhan. Bahkan yang menarik, Al-Quran ada satu surat namanya surat Munafikun. Al-Quran berarti ada nyata, real. Surat Al-Munafikun itu surat yang ke-63. Dalam Al-Quran surat 63 itu surat Al-Munafikun. Ya tidak mungkin ini diabadikan dalam Al-Quran kalau tidak ada. Jadi selalu ada. Orang-orang munafik inilah yang menunjukkan di mana keberadaan Said Hasan Nasrallah. Orang-orang munafik inilah menunjukkan kapan Haniyeh kembali ke kamarnya. Orang-orang munafik inilah yang menunjukkan di mana posisinya Sulaimani pada saat itu. Orang-orang inilah yang menunjukkan di mana pemimpin bola yang dibunuh beberapa saat yang lalu. Orang-orang munafik ini sempurna karena memang dilatih untuk menjadi munafik. Jadi dilatih untuk menjadi munafik sehingga dia sempurna penyamarannya, sehingga kita tidak kenal kalau dia sebetulnya munafik. Dia dari sekitar kita, bersama dengan kita, bahkan mungkin menangis dan tersenyum bersama dengan kita, padahal dia sebetulnya punya agenda-agenda tersembunyi. Makanya Al-Quran mengatakan orang munafik itu la ta'lamuhum, kalian tidak mengetahuinya. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahuinya, kata Tuhan. Ya. Jadi kita sebutkan itu ada. Sama seperti pembunuhan, seperti penganiayaan, betul sekali. Jadi saya kira selalu ada. Ya. Jadi setiap saat ada. Makanya kita tidak boleh terlalu polos, kita tidak boleh polos menghadapi seseorang atau sesuatu.
Karena semuanya bisa saja kita tidak tahu bagaimana jiwanya. Kita bisa lihat wajahnya, pakaiannya, tapi kita tidak bisa melihat hati seseorang. Itulah sebabnya pepatah mengatakan, ya rambut sama hitamnya, tetapi isi kepala belum tentu sama. Ya. Ada juga mengatakan bahwa lautan bisa diduga dalamnya, tapi siapa yang tahu di dalam hati seseorang. Jadi di dalam laut bisa kita sangka, bisa kita perkirakan, tapi di dalam hati manusia tidak mampu kita memperkirakan apa isinya. Seperti itulah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan mendoakan Ibu Susunarto yang berulang tahun. Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, memberkahi kehidupannya, memberikan kesehatan lahir dan batin kepadanya. Amin. Menjadikan anak-anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami Ibu Susunarto yang berulang tahun. Ya Allah, kami bersaksi hamba-Mu ini adalah hamba yang mencintaimu dengan mencintai kitab suci-Mu. Beliau selalu datang bersama kami untuk membaca dan mentadarusi kitab suci-Mu, ya Allah. Maka di usianya sekarang ya Allah, panjangkanlah usianya, berkahilah kehidupannya, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepadanya, limpahkanlah rizki-Mu kepadanya, bukalah pintu-pintu kesuksesan kepada anak-anak keturunannya. Jadi kalau anak-anak keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau di tahun-tahun mendatang ada penyakit atau musibah akan datang kepada beliau melalui majelis ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, angkatlah musibah dan penyakit itu, ya Allah, dan gantilah dengan rahmat, hidayah, dan inayah. Jadi Allah Tuhan kami selalulah kirim kepadanya malaikat rahmat yang menyertainya di mana-mana, sehingga selalu ingat kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat ulang tahun Bu Sus. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Terima Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin.